Oke guys, welcome back to my channel DJ Arcado Project. Jadi di depan kita udah ada audio truck canter. Kita udah siapkan pagi-pagi karena nanti ownernya bakalan pasang langsung. Jadi sebelum datang ownernya kita review dulu, kasih lihat ke teman-teman. Teman-teman juga bisa ikutin ke proses pemasangan audio truck canternya. Cuma nanti sebelum kita pasang kita kasih reviewnya sedikit. Oke, kita perlihat dulu. Kita lihat dulu di bagian ini. Oke, ini adalah kita pakai papan partikel tentunya yang lebih kokoh karena ini adalah tumpuan yang utama buat si audio canter ini atau audio plafon canter ini. Ini adalah tumpuannya. Ini adalah pokok tumpuan dari audio ini. Yang nanti kita bakalan baut di sini. Mungkin kita bakalan pakai 3 baut. Kita bakalan baut ke bagian body si canter guys ya. Kurang lebih 3 nanti kita pakai agar lebih jamin kekuatannya. Nah, kita geser ke bagian box subwoofer. Nah, di bagian box subwoofernya kita memakai box model biasa atau tanpa fiber. Tanpa fiber itu maksudnya ini bisa bentuknya kita bisa lihat dari kotak biasa guys ya. Cuman walaupun tanpa fiber kita udah pastikan buat sudut-sudut atau sambungannya kita udah pakai lem box dan dempul. Nah, dan dempul. Jadi misalnya teman-teman juga misalnya pengen main fiber, box fiber, tentunya akan menambah budget dan bentuknya akan lebih istimewa, bulat-bulat gitu guys ya. Nah, ini kotak, kalau fiber bentuknya bulat, kurang lebih seperti itu guys ya, bulat kita bisa bentuk dengan fiber. Jadi sesuaikan budget teman-teman. Nah, cuman menangnya dari kotak biasa ini kita bikin kita bisa bikin boxnya, volumonya lebih gede, lebih besar. Nah, jadi seperti itu guys ya. Buat fiber itu buat istimewa dari bentuk penampilannya, dan kotak biasa itu menangnya volume boxnya lebih besar seperti itu. Jadi teman-teman sesuai selera ya, kan ada yang beda-beda tuh, ada yang pengen bentuknya bagus, ada juga yang mengutamakan volume besarnya dari box subwoofernya. Oke, pada audio canter ini di sini kita memakai subwoofer JBL Club. JBL Stage. JBL Stage yang 1000 watt. Dan ini udah double coil guys. Nah, nanti kita bakal pasang di canternya main 4 ohm, 8 ohm. Jadi ikutin terus ya. Jadi itu kita bakalan kasih tahu ketika di proses instalasinya. Cuman di sini kita udah siapkan buat kabelnya, kita juga udah baut di bagian subwoofernya. Oke, buat lampu juga kita nanti ini udah pasang ya di bagian pinggiran atau list dari subwoofernya. Buat lampu itu akan mengikuti irama musik seperti itu. Oke, kita geser ke bagian kuping dari audio canter ini. Di sini kita pakai speaker merek Sarman yang ini murah, cuman jangan raguin lagi buat suaranya. Kita juga bisa bikin stereo buat suara speaker dari Sarman ini. Walaupun murah, ini harganya cuma 300 ribuan guys ya. Oke, jadi buat bentuk telinga dari si audio canter ini seperti ini, kita menyesuaikan sesuai bentuk dari body si canter. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Buat di bagian telinga, buat bagian telinganya atau kuping dari speaker ini, body kupingnya ini tanpa fiber. Jadi buat teman-teman juga bisa bikin fiber. Jadi kalau main fiber itu bisa bentuknya agak lebih menonjol di bagian speaker. Nah, di sini kita tanpa fiber semua. Jadi bentuknya yang flat atau datar guys ya. Jadi nggak masalah. Itu cuman mengurangi dari bentuk si audionya walaupun tanpa fiber. Hanya ngeflat aja tanpa fiber. Seperti ini. Di sini juga kita udah baut. Kita udah pasang, persiapkan. Kita udah kasih lampu.
di bagian pinggirnya, karena memang ya kelihatannya memang kurang rapi guys ya buat penaruhan lampu, karena kita taruh di bagian luarnya dari si speaker. Jadi kalau teman-teman main fiber, kita bisa bikinin tempat lampu yang khusus agar lebih rapi, nanti karena ini memang kotak biasa ya, seperti ini jadinya bentuknya lampunya. Cuman menurut saya sih udah oke sih, nggak mengurangi bentuk, cuma sedikit. Kalau memang suka teman-teman penampilannya lebih rapi, ya teman-teman harus main box fiber di bagian pinggirannya. Dan buat warna di sini tentunya warna favorit kita juga hitam merah. Buat merah dasarnya, hitam buat di bagian variasi seperti itu. Di bagian kuping speaker di bagian kiri kita lihat sama ya, bentuknya seperti ini. Yang nantinya juga nanti kita bakalan mungkin kalau udah cukup buat baut dari tumpuan ini, kita nggak baut lagi di bagian kuping-kuping speakernya. Tapi kalau memang ownernya pengen yang lebih kokoh, nanti mungkin kita baut satu di pinggiran dari si audio ini seperti itu. Ini juga kita udah kasih lampu. Sekarang kita pindah ke bagian tempat powernya. Oke. Seperti ini bentuk powernya, variasi yang berwarna hitam, dan ini adalah dasar dari tempat powernya. Nah, yang ini adalah juga tempat tumpuan nanti buat si audio ini. Yang ini nantinya kita bakalan bor satu di sini, dua di sini. Satu, jadi jumlahnya dua kita bor. Ini ngebornya, ini adalah tempat kaca dari si canter ya. Dan nanti bor kita ke bagian body plafon si canternya. Cuman teman-teman nggak usah khawatir, karena kita bornya di body double si canternya. Jadi itu aman, nggak bakalan bocor buat plafon kalian. Seperti itu. Oke, ini hanya ada lubang variasi. Dan ini lubang variasi juga yang nantinya tempat powernya di sini. Powernya di sana. Nanti kita juga kasih tahu juga fungsi dari variasi yang seperti ini yang kita bikin. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bentuk dari variasinya. Oke, di bagian variasi powernya kita udah kasih lampu di bagian dalam atau pinggiran dari si lubang power ini. Dan nanti kita juga bisa ubah lampunya yang bakalan mengikuti irama musik maupun yang hidup nyala aja. Jadi sesuaikan selera ownernya juga. Nanti kita bakalan sesuaikan sesuai requestan. Kalau memang ownernya mau ikutin irama musik, oke. Yang diam juga oke. Jadi kabel-kabel udah jalur kita lewatin ke sini. Oke, ini bagian belakangnya. Oke, ini kabel speaker ke sini, yang di bagian speaker di sana juga ke sini. Nah, buat ini subwoofernya juga kabelnya nanti bakalan ke sini, karena powernya di atas sini ya guys ya. Oke, kita lihat ke bagian powernya si owner. Ini adalah power bekas memang, jadi sebelumnya memang copotan dari truknya dia juga. Jadi ownernya punya dua truk seperti itu. Dan power ownernya di sini, ownernya mempunyai power kick yang 1500 watt yang tertera pada si power ini. Kick ini udah besar, udah mampu buat ngangkat si JBL stage yang 1000 watt. Dan saya jamin. Dan ini, ini adalah tutup dari si power. Nah, jadi kita udah buka juga buat tutup powernya seperti ini. Jadi tujuan kita membuka bodi si truk ini, bodi si power ini. Ini adalah tutupnya guys ya. Ini tutupnya seperti ini. Nah, jadi kita buka karena memang kita bikin agar tampilan dari si audio ini lebih elegan dan tentunya lebih istimewa. Karena nanti kita bakalan ganti tutup dari si power ini dengan kaca akrilik. Jadi mesinnya bakalan kelihatan ya guys ya. Mesin dari si power bakalan kelihatan karena udah kita lobangin di bagian
variasinya. Jadi kurang lebih nanti bakalan bentuknya seperti ini. Seperti ini. Oke, itu variasinya yaitu jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bagian mesinnya nanti bakalan nyala karena bakalan kelihatan dengan lampu yang udah kita isi. Lampu yang udah kita isi. Oke. Jadi teman-teman ikutin terus gimana sih nanti jadinya buat audio camper. Oke, karena powernya gede di sini memang udah lumayan. Kita bakalan lihat dulu di sini di bagian powernya. Ini udah lumayan lama sih, old banget, masih awet juga buat power kick ini. Walaupun udah mengkarat di bagian baut-baut si speakernya dan supply si power ini, supply strumnya. Kita bisa lihat di sini kita nanti bakalan pasang buat di bagian speaker front speaker atau Sarman, speaker Sarmannya yang ini. Kita bakalan pasang satu di sini dan dua di sini, bagian kanan kiri. Buat subwoofer nanti kita bakalan pasang di bagian rear speaker. Nah, jadi karena kita memakai satu subwoofer, teman-teman bisa memasang sistem nge-bridge nih. Jadi sistem bridge ini udah tertera di sini bridge. Jadi min di sini kita pasang di sini, plusnya kita pasang di ujung sini. Jadi itu namanya pemasangan bridge. Oke, jadi kalau teman-teman memakai dua subwoofer, teman-teman nggak bisa memasang pola nge-bridge ini, karena memang harus satu di sini. Yang kedua kita bagian pasang di sebelah sininya. Jadi karena satu subwoofer kita bisa pasang nge-bridge seperti ini. Jadi tujuannya kita memasang satu subwoofer dengan full nge-bridge agar memaksimalkan tenaga power yang dikeluarkan dari si kick ini. Jadi tentunya akan lebih bagus ya kita masang pola nge-bridge sini pada bagian kicknya, pada bagian subwoofernya. Oke, jadi seperti itu guys ya, kita pasang subwoofernya pola nge-bridge nanti. Jadi teman-teman juga bisa lihat nanti gimana buat jadinya si subwoofer JBL Stead ini ketika kita pasangin power kick yang pola nge-bridge. Tentunya akan lebih sangar nantinya. Guys, jadi di sini juga kita upgrade di bagian head unitnya, kita pakai Android dari Varieté. Ini Androidnya, ini masih di layarnya dibalut plastik ya. Nanti kita lepas. Nah, sambil kita persiapan di bagian kabelnya dulu, karena nanti juga kita pasang kamera di truk canter ini. Mantap. Apa petang? Burung sak nih. Jadi ngajak. Di tukang foto ada. Nak lain. Mainan nanti, mainan.